Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Filandita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita yang berjudul Rumah Bapa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa benar ini rumahnya, Mas? Sampai yakin? Tanya Laras pada Fatir, suaminya. Fatir tampak celingukan. Dia merogoh saku, lalu mulai mengeluarkan selembar foto dari dalam saku celananya. Sejenak lelaki 31 tahun itu tampak membandingkan gambar rumah di tangannya dengan rumah besar yang ada di hadapannya. Benar, Dek, masih yakin kok. Ini, coba sampean lihat sendiri. Sama persis kan? Saud Fatir sambil menyodorkan lembar foto itu pada istrinya. Iya juga, tapi kenapa serem begini, Thomas? Keduanya masih betah berlama-lama berdiri di depan gerbang berkarat itu. Tidak peduli, meski hari sudah mulai petang, mereka menatap lekat rumah berlantai 2 yang di sekelilingnya tampak ditumbuhi pohon-pohon menjulang tinggi. Namanya juga rumah kosong, Dek. Ya pasti serem hawanya. Tapi masih yakin, setelah dibersihkan dan ditinggali, nantinya pasti nyaman kok. Sudah, ayo masuk. Capek juga badan ini setelah perjalanan 6 jam ke sini. Pasangan suami istri itu melangkah memasuki pekarangan rumah besar itu. Mereka membawa masuk tas tanggung yang berisi barang bawaan yang tidak seberapa. Angin bertiup, menerbangkan daun-daun kering yang berjatuhan. Ceklek. Suara deritan panjang dari pintu berbahan jati terdengar nyaring. Fatir melenggang masuk, mendahului. Sementara Laras masih celingukan memindai area sekitar. Rumah seluas ini kok ndak ditempati sampai bertahun-tahun, gumam Laras. Dek, sepertinya benar-benar bisa langsung ditempati. Lihat, bagian dalamnya bersih, barang-barangnya juga masih lengkap. Seru Fatir terdengar sangat girang. Tapi apa listriknya masih berfungsi, Mas? Tentu saja berfungsi. Sebentar ya, Mas hidupkan dulu. Cetik. Lampu menyala terang benderang. Laras menghela nafas lega. Alhamdulillah. Kamar mana yang bakal kita tempati, Mas? Kamar bawah saja. Ingat, sampean lagi hamil muda, ndak bisa capek-capek naik turun tangga. Mandiki, Mas mau siapkan makanan dulu. Kali ini bubur instan dulu, ndak apa-apa kan? Besok baru kita belanja bareng. Laras mengangguk pelan kemudian melangkah memasuki kamar, membawa masuk barang bawaannya yang tidak seberapa. Tidak lama dia keluar lagi dengan handuk tersampir di bahu. Laras mulai mengguyur tubuhnya, sementara Fatir tampak sibuk dengan bubur instan buatannya. Lelaki itu bersiul-siul sembari mengaduk bubur. Sepasang mata merah mengawasi gerak-gerik Fatir dari sudut tergelap. Sosok bergigi runcing itu menyeringai. Beberapa saat kemudian, sosoknya hilang tertiup angin. Tap. Sebuah tangan dingin menepuk pundak Fatir dan membuatnya terjingkat. Astaga, Dek, sampean ini kok yang ngagetin saja. Kenapa? Itu busanya kenapa dibawa-bawa? Mas, maaf, itu lampu kamar mandinya mati, aku takut. Ujar Laras masih dengan rambut penuh busa sampo. Ya udah, mandinya sambil dibuka saja pintunya, biar dapat cahaya dari ruang makan. Besok Mas carikan lampu baru. Laras berlalu pergi, melanjutkan ritual mandinya. Setelah sekitar 15 menit kemudian, keduanya selesai dan duduk bersebelahan di meja makan. Mas, menurut sampean, kenapa keluarga Pak Ramli jadi tiba-tiba mau menerima sampean? Tanya Laras sambil meniup bubur buatan suaminya. Mungkin doa-doa Mas terjawab, Dek. Allah ngasih rezeki dari jalur yang gak disangka. Tapi Laras menggantung ucapannya. Tapi apa? Fatir bertanya penasaran. Bukan apa-apa. Ya sudah, ayo masuk, Mas. Kita sholat di kamar saja. Terus istirahat. Badanku pegel-pegel rasanya. Ajak Laras disambut anggukan oleh Fatir. Setelah membereskan meja makan, keduanya memutuskan mengambil wudhu lalu menunaikan ibadah sholat maghrib di kamar saja. 2 sajadah digelar. Fatir mengimami di depan. Allahu Akbar.
Gumamnya mengaungkan takbir. Dep. Listrik tiba-tiba mati, namun Fatir memutuskan terus melanjutkan sholatnya. Nafas Laras memburu. Dia memang takut kegelapan. Kegelapan yang pekat membuat serangan paniknya sering muncul tiba-tiba. Krak, krak. Suara garukan di pintu kamar terdengar nyaring. Dada Laras berdebar kencang. Assalamualaikum warahmatullahi. Fatir mengucap salam. Dia segera bangun, meraba-raba nakas dan mengambil handphone miliknya. Tenang deh, tenang. Sudah ada cahaya, tarik napas. Ujar Fatir sesaat setelah menyalakan flash di handphone barunya. Sesak mas, aku takut. Mas ambilkan air dulu, sekalian nyalakan listriknya. Sepertinya ada yang iseng matikan meteran. Siapa yang iseng? Tanya Laras gemetar. Matanya melirik ke sana dan kemari dengan gelisah. Orang iseng. Sudah, jangan berpikir macam-macam. Tunggu saja di sini. Pegang HP-nya. Ujar Fatir sesaat sebelum berlalu pergi. Laras memegang erat handphone di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya enggan beralih dari arah pintu kamar yang terbuka lebar. Gelap. Hanya kegelapan yang nampak nyata. Bus. Sekelebat bayangan tampak melesat melewati pintu. Laras menggigit bibirnya, merasa semakin gusar. Mas. Lagi, sesuatu seperti berkelebat, namun kali ini bukan lagi di luar pintu, melainkan di dalam kamar. Tengkuk Laras meremang, ada hawa dingin yang muncul tiba-tiba entah dari mana. Laras menelan salivanya kasar, beberapa saat kemudian dia berbalik dengan cepat, mengarahkan senter ke belakangnya. Kosong, namun jantung Laras masih bertalu-talu. Dia kembali berbalik menghadap depan, namun tiba-tiba, aku di sini. Bisik sosok wanita bermata bulat dan putih sempurna dengan mulut yang mengalirkan darah merah kehitaman. Gaun putihnya berubah menjadi warna merah pekat, tepat di bagian dadanya. Aroma anyir bercampur busuk menusuk penciuman. Bagaimana tidak, jarak dua makhluk beda alam itu hanya sejengkal. Setelah beberapa detik saling pandang, Laras memutuskan menutup rapat matanya. Ah! Laras berteriak nyaring. Tep. Lampu menyala, namun Laras masih enggan membuka mata. Hingga saat Fatir kembali ke dalam dan memeluk istrinya yang menggigil. Dek, ada apa? Kenapa berteriak? Apa perutmu sakit? Atau serangan panikmu kambuh? Aku takut mas. Ada mas, apa yang kamu takutkan? Barusan ada hantu mas, serem sekali. Aku kira kenapa dek? Dengar, rumah ini memang sudah lama gak ditempati. Wajar kalau kamu berpikir yang aneh-aneh. Tapi tempat ini terlalu bagus buat jadi sarang hantu dek. Bukannya mereka lebih senang di kuburan atau di tempat yang kotor, lembab dan sepi. Rumah ini bahkan gak masuk kategori rumah idaman bagi para demit. Ujar Fatir sekenanya, membuat Laras menggeleng. Aku sudah sebegini ketakutan, sampean malah tertawakan aku mas. Sampean kira aku berhalusinasi, aku gila. Dadanya bergemuruh, nafasnya memburu. Laras kecewa dengan tanggapan suaminya. Bukannya menenangkan, malah meragukan dan menertawakan. Benar-benar menyebalkan. Bukan begitu maksudku dek. Mas cuma... Sudahlah mas, percuma aku mengeluh ke sampean. Sudah tidak didengarkan, ditertawakan pula. Sampean menyebalkan mas. Walah dek, jangan marah toh. Mas tidak bermaksud ketawain sampean. Maaf ya. Rayu Fatir menyentuh tangan Laras, namun secepat kilat Laras menepisnya. Mbuh, mending tidur aja. Saut Laras lalu merebahkan membelakangi suaminya. Sensitif sekali, apa karena kehamilannya ya? Beberapa saat berdiam dalam keheningan, Fatir mulai mendengar suara dengkuran halus. Itu tandanya Laras sudah terlelap. Dia tidur dalam keadaan merajuk, bagaikan anak kecil. Sholat dulu aja, wis Isya. Laras biar sholat nanti. Biasanya dia bangun tengah malam. Dia menggelar kembali sajadahnya, lalu menunaikan sholat Isya seorang diri. Tanpa dia tahu, sesosok makhluk hitam berkuku runcing sedang menatapnya penuh amarah dari lubang ventilasi. Manusia sial, geram sosok itu. Laras menggeliat. Dia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Laras ingat, dia belum menunaikan sholat Isya. Wanita itu mengikat rambutnya lalu melirik ke arah suaminya. Nyenyak sekali, aku haus.
mau minta antar kok ya ndak tega bangunin Mas Fatir. Terpaksa ambil sendiri sajalah. Gumam Laras kemudian melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Kegelapan adalah hal pertama yang menyambut saat dia membuka pintu. Sejenak Laras terdiam saat semilir angin membelai tengkuk juga wajahnya. Dia ragu untuk melanjutkan langkah, memilih berbalik masuk ke dalam kamar. Padahal aku berniat memberi salam perkenalan yang lebih berkesan. Desis sosok wanita yang sebelumnya sempat menampakkan diri pada Laras. Astaga, aku belum ambil wudhu. Gimana ya? Gumam Laras pelan. Mas, bisa antar aku ke kamar mandi? Aku mau sholat isya. Pinta Laras sambil menepuk pipi suaminya pelan. Fatir membuka mata malas. Dia mengangguk, mengantarkan istrinya ke kamar mandi, mengambilkan segelas air lalu kembali tidur. Laras menggelar sajadah. Dia sholat sendirian kali ini. Allahu Akbar. Brak. Kaca jendela bergetar, seolah ada sesuatu yang baru saja menabraknya. Laras terkejut, detak jantungnya kembali menggila. Lututnya mulai melemas karena gemetar. Namun perempuan berbadan dua itu berusaha terus melanjutkan sholat. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Beberapa saat kemudian lampu utama di kamar kembali mati. Yang masih menyala hanya lampu tidur kecil di sudut ruangan. Cahayanya kuning temaram. Laras sedikit gentar, namun syukurlah masih ada cahaya. Setidaknya dia baik-baik saja. Serangan paniknya tidak akan kambuh selama masih ada penerangan. Allahu Akbar. Klak. Krek. Suara pintu berderit, memecah keheningan malam. Keringat dingin menetes dari kening Laras. Suasana kamar jadi dingin namun terasa gerah dan pengap secara bersamaan. Berhenti. Suara bisikan menyapu gendang telinga Laras. Gerakan Laras melambat. Dia bangun dari sujudnya dengan perlahan. Sat. Saat berdiri, ekor matanya menangkap seseorang berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka. Laras menangis. Sholatnya tidak lagi khusyuk, bacaannya salah-salah. Sosok itu tampak mendekat dengan langkah terseok-seok. Laras memilih kembali memejamkan mata, masih sambil terus melanjutkan gerakan sholat. Lisannya membisikkan bacaan yang tidak tepat dengan terbata-bata. Hening, tidak ada lagi suara langkah yang diseret. Laras memberanikan diri membuka mata. Dia sedikit lega karena ekor matanya tidak lagi menangkap sosok itu. Gerean rambut tiba-tiba muncul dari atas, membelai wajah perempuan hamil itu. Mau tidak mau, Laras sedikit melirik ke atas. Tampaklah wajah putih pucat si hantu wanita yang bergelantungan dalam posisi terbalik. Astagfirullah. Laras terjengkang dan jatuh duduk. Sementara sosok itu terkikik lalu menjatuhkan diri dalam posisi mengesot. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan gerak patah-patah. Bismillah. Allah qul a'udzu bi. Astaga, aku lupa semuanya. Aku suka melihat imanmu terserak. Aku suka rasa takutmu terhadap kami lebih besar daripada yang kau sembah. Sosok itu mengesot semakin dekat. Laras beringsut mundur lalu menutup wajahnya dengan ujung mukena. Tap. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Laras selingukan. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya saja pintu kamar masih terbuka. Laras bangkit, berjalan secepat kilat menutup pintu itu. Lalu dengan asal melepas dan melemparkan mukenanya. Selepas itu dia naik ke ranjang dan membenamkan diri dalam selimut juga dekapan hangat suaminya. Keesokan paginya, Dek, sudah bangun? Apa tidurnya nyenyak? Tanya Fatir sambil mengaduk segelas susu ibu hamil. Laras mengangguk, wajahnya tampak lesu. Rasanya semalam dia mimpi buruk, tapi saat bangun Laras lupa apa mimpinya. Minum dulu susunya. Apa nggak sebaiknya kita kembali ke kontrakan kita saja, Mas? Toh masih ada sisa 4 bulan lagi. Aku tidak nyaman di sini. Apa karena semalam, Dek? Entahlah, Mas. Perasaanku benar-benar jadi tidak enak. Laras menyaut singkat sambil mengusap tengkuknya yang terasa berat. Dek, bukannya ini impian kita? Sampean bilang pengen punya rumah yang layak. Kita udah dapatkan sekarang, Dek. Bersabarlah. Mungkin sampean cuma butuh waktu buat membiasakan diri. Tapi... sebentar, Dek. Ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum Mas Agung. Gimana, Tir? Betah di rumah baru? Tanya Agung, anak tertua Pak Ramli.
Alhamdulillah mas, cuma butuh sedikit pembiasaan saja. Terima kasih yo mas. Salam sama ibu. Oh, tidak perlu berterima kasih Fatir. Maaf kami baru bisa menerimamu dalam keluarga kami. Maaf karena selama ini kamu harus hidup kekurangan. Sekarang nikmatilah semua yang ada. Tapi saya kebingungan mas, tempat kerja saya jadi jauh. Buat apa bekerja Fatir? Buka saja laci di kamarmu. Mas sudah siapkan uang untuk biaya hidupmu setahun ke depan. Nggak tahu cukup atau enggak, tapi kalau kurang bilang saja. Jawab Agung di seberang sana. Mendengar itu Laras dan Fatir bergegas menuju kamar. Mereka membuka laci dan keduanya terkejut melihat tumpukan uang merah yang ditata rapi. Mas, ini uang asli. Kenapa banyak sekali? Ini bukan untuk biaya hidup setahun mas, melainkan bertahun-tahun ke depan. Itu cuma 50 juta Fatir. Gak sebanding dengan apa yang akan kami dapat karenamu. Gumam Agung tidak jelas. Maksudnya mas? Enggak, maksudnya tidak sebanding dengan penderitaanmu selama ini Tir. Kami semua hidup berkecukupan, sedangkan kamu malah sering kelaparan. Tidak apa-apa mas, sudah nasib saya. Jangan merasa bersalah lagi, ujar Fatir menimpali. Ya sudah, kalau butuh apa-apa hubungi saja nomor ini. Tidak usah sungkan-sungkan. Oh ya, jangan ragu buat pakai uang 50 juta itu. Mas tahu, karena selama ini hidup miskin. Kamu jadi tidak pernah lihat uang sebanyak itu sebelumnya. Tapi kali ini uang itu benar-benar milikmu. Menyebalkan sekali. Dia mengata-ngatai sampean miskin loh mas. Kok sampean diam saja? Tanya Laras dengan bibir mengerucut. Loh mau bilang apa? Memang nyatanya begitu. Ya wes biarkan saja. Mas sudah cukup senang bisa berbaikan dengan mereka. Mereka mau menerima kita, kasih rumah sebesar ini dan juga uang dalam jumlah besar. Fatir berbicara sambil mengunyah roti tawar. Hari ini Mas mau ke kantor ya. Mau urus surat-surat pengunduran diri dulu. Nggak enak kan? Masuk baik-baik tapi keluar nggak pamitan. Selama bertahun-tahun Fatir bekerja sebagai seorang cleaning service untuk mencukupi keluarganya. Namun sepertinya ini saat yang tepat untuk berhenti dan memulai usaha sendiri. Setelah ini gimana mas? Uang itu kita pakai buat usaha. Gimana menurutmu dek? Usaha apapun yang penting halal. Haram. Suara bisikan tertangkap pendengaran Laras. Entah dari mana sumbernya. Dek, cari siapa? Kok celingukan begitu? Bukan apa-apa. Kayaknya salah dengar. Yowes, sampean cepat berangkat biar ndak ketinggalan bis. Perjalanannya lumayan jauh loh. Pas naik taksi online dek, barusan coba utak-atik HP dan berhasil. Orangnya lagi dalam perjalanan jemput ke sini. Kan mahal mas, kenapa ndak naik bis aja? Lagi nyobain jadi orang kaya dek, naik mobil ber-AC. Fatir terkekeh pelan. Laras hanya bisa menggeleng pelan mendengar perkataan suaminya. Tidak lama sebuah mobil berhenti di depan rumah. Fatir pergi meninggalkan Laras sendirian di rumah asing itu. Laras berbalik, bersiap meninggalkan teras dan masuk ke dalam rumah besar itu lagi. Namun langkahnya terhenti saat suara bisikan-bisikan aneh kembali dia dengar. Pergi, jangan kembali. Pergi, kau bisa mati. Aku yakin Mbak Uti bilang mata batinku sudah ditutup. Tapi kenapa sesekali mereka masih terlihat dan terdengar? Gumam Laras. Aku tidak mau jadi stres seperti saat itu. Apa dia suka rumahnya? Tanya Bu Ramli pada Agung. Saat ini Bu Ramli dan kedua anaknya sedang berkumpul di ruang tamu. Menyesap air perasan jeruk nipis hangat bercampur kembang melati. Tentu saja dia pasti suka bu. Selama ini dia tinggal di kontrakan kumuh. Hidup miskin, kekurangan makan dan uang. Mana mungkin dia tidak terlena dengan apa yang sudah kita siapkan? Saud Lana, putra kedua Bu Ramli. Kamu benar Le, dia terlalu bodoh. Mana mungkin ibumu ini menerima anak dari hasil hubungan gelap antara bapakmu dan pembantu sialan itu. Sampai mati pun ibu tidak sudi menerimanya. Ujar Bu Ramli dengan rahang mengetat kuat. Ibu tenang saja, bukan cuma ibu yang sakit hati, kami juga. Rasa sakit ini harus terbalas dengan baik. Biarkan sekarang dia menikmati kehidupan barunya sebagai orang kaya. Aku pastikan dia ikut memakan uang itu. Saud Agung menyeringai. Terima kasih Le, kalian benar-benar anak ibu. Tidak sia-sia aku membesarkan kalian dengan caraku. Bu Ramli berdiri, lalu melangkah mendekati sebuah foto besar yang terpajang di ruang tamu.
Foto siapa lagi kalau bukan foto suaminya. Wanita itu menatap tajam, matanya mengembun. Kesedihan dan amarah terpancar jelas di sana. Aku lakukan segala cara untuk mensukseskan dirimu, tapi kamu tidak tahu terima kasih dan malah bermain gila dengan perempuan sial itu. Aku kira aku bisa maafkanmu, Pak. Tapi nyatanya tidak. Ternyata rasa sakitnya masih sama. Lirih Bu Ramli. Sudahlah Bu, Bapak dan juga wanita itu sudah dapat balasan yang setimpal. Sekarang ayo kita sarapan. Kita perlu tenaga untuk memikirkan rencana selanjutnya. Ajak Lana sambil menggenggam tangan ibunya. Hari sudah sore. Hujan deras mengguyur enggan berhenti sejak siang. Petir turut menyambar-nyambar, membuat Laras berkali-kali tersentak ketakutan. Sampean di mana Thomas? Sudah hampir maghrib kok belum pulang juga. Bilangnya cuma mau pamitan. Lah kok ndak balik-balik juga? Gumam Laras sambil memondar-mandir di teras rumah. Cetar. Laras menjerit keras saat menyaksikan petir menyambar pohon tidak jauh di depan sana. Laras memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Bajunya juga mulai basah terkena tempias hujan. Dia harus segera membersihkan diri. Dia segera menutup pintu depan, mengambil handuk lalu menyiram diri dengan air hangat. Saat Laras sedang menggunakan sampo, tiba-tiba pintu diketuk 2 kali dengan jeda cukup lama. Siapa itu? Batin Laras. Dia meraba-raba keran, berniat membilas kepalanya. Namun yang dia pegang malah sebuah tangan yang dingin. Ah! Laras berteriak. Dia paksakan matanya terbuka walau perih, namun tidak dia dapatkan siapapun. Duk, duk. Laras yang membelakangi pintu menelan saliva kasar. Dia berbalik perlahan. Kedua matanya membeliak saat mendapati sosok wanita berdiri menghadap pintu. Kau yang selanjutnya, desi sosok itu. Pergi, pergi, pergi sebelum terikat, pergi sebelum terjerat. Lutut Laras bergetar. Dia mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Tidak ada jalan untuk lari. Sosok itu menggerakkan lehernya perlahan. Gerakannya patah-patah. Beberapa saat kemudian, pluk, gluduk. Kepala sosok itu terlepas dan menggelinding ke arah kaki Laras. Laras meraung bagai orang gila. Dia naik ke atas kloset duduk. Pergi, jangan ganggu aku. Usir Laras dengan tangan mengibas-ngibas. Kowe ndak mengenaliku, Nduk? Tanya sosok itu lagi. Dia berjalan terseok-seok dengan tubuh tanpa kepala. Tubuhnya menunduk, mengambil kepala itu lantas memasangnya kembali. Ini aku, Nduk. Aku, bisik sosok itu. Mbok? Ndak mungkin. Laras menggeleng lemah. Telinganya mulai berdenging, pandangan matanya mulai kabur. Beberapa saat kemudian Laras terhuyung dan jatuh tersungkur. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, Laras masih bisa mendengar. Jaga bayimu, Nduk. Mereka menginginkannya, ujar sosok itu sebelum akhirnya menghilang. Brak, brak. Pintu kamar mandi didobrak keras. Fatir berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Sesaat setelah dia sampai, Fatir mendengar istrinya menjerit-jerit dari dalam kamar mandi. Tapi panggilannya sama sekali tidak digubris. Astagfirullah, Dek. Sampean kenapa? Ujar Fatir yang merangsek memasuki kamar mandi. Sebuah handuk dia ambil dan balutkan ke tubuh istrinya. Duh Gusti, ada apa ini sebenarnya? Fatir segera membawa Laras ke kamar mereka, merebahkannya dan menutupi tubuh itu dengan selimut hangat. Berkali-kali Fatir mengusapkan minyak angin sambil menepuk-nepuk pipi istrinya, namun nihil, istrinya tidak juga sadar. Laras kenapa yo? Apa dia tidak makan selama aku tinggal pergi? Aku tahu karena kehamilannya dia jadi sensitif dengan bumbu. Tapi kan ada roti dan susu. Tidak terasa waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 bulan mereka menempati rumah itu. Fatir memilih bertahan. Meski Laras berkali-kali merajuk meminta pindah. Fatir tentu tidak ingin hubungannya dengan keluarga Pak Ramli menjadi kembali renggang. Apa kata mereka kalau sampai Fatir mengembalikan semuanya, bisa-bisa dicap tidak bisa menghargai pemberian. Dek, Mas berangkat dulu beli bahan-bahan ya. Sampean di rumah saja, kelihatannya lemas begitu. Ya wis Mas, hati-hati. Mampir ke rumah Mbok Ima yo Mas, suruh cepat kesini. Pinta Laras. Fatir mengangguk kemudian pergi dengan motor barunya. Fatir dan Laras memulai usaha catering sekitar seminggu setelah kepindahan mereka ke rumah itu. Kebetulan Fatir sangat lihai memasak.
Saat bujang, Fatir punya pengalaman bekerja selama 1,5 tahun. Bagian kitchen rumah makan ternyata bermanfaat baginya. Sayangnya saat itu, Sriana, mboknya mendadak sakit. Fatir terpaksa pulang dari kota dan memilih menetap, merawat ibunya, lalu menikah dengan Laras. Setelah 2 tahun kemudian, Sriana meninggal dunia. Usaha catering Fatir cukup banyak peminatnya. Karena enggan Laras kelelahan, Fatir memperkerjakan Mbok Ima untuk bantu-bantu di rumahnya. Mbok Ima cukup cekatan di usianya yang sudah melebihi 50 tahun. Sembari menunggu Mbok Ima datang, Laras mengambil setangkup roti demi mengganjal perut. Dia melirik jam, sudah jam 8 pagi, namun Mbok Ima tidak datang juga. Ndak biasanya telat, biasanya jam 7 sudah datang. Laras memang tidak suka sendirian di rumah, terlebih di rumah barunya. Dia seperti diawasi dari berbagai arah. Dia sendiri, tapi bisikan-bisikan lirih itu kerap muncul membuatnya nyaris gila. Udah terlambat untuk pergi. Jadi bagian dari kami, kau akan mati. Bisikan itu kembali muncul membuat bulu kuduk meremang. Laras berniat masuk ke kamar, namun suara ketukan pintu menghentikan langkahnya. Tak tak tak. Pintu terbuka sebelum tangan Laras menyentuh pintu. Mas Agung, Mas Lana, ada keperluan apa? Apa kami tidak boleh berkunjung ke rumah lama kami sendiri? Bukan begitu mas, silakan duduk, ujar Laras sambil menunjuk kursi teras. Apa kami bahkan tidak boleh masuk? Maaf, tapi Mas Fatir lagi tidak ada di rumah. Kurang enak kalau dibiarkan orang lain masuk, ujar Laras menahan rasa tidak enak lagi canggung. Kami perlu ambil beberapa barang kami yang tertinggal di lantai atas dan kami buru-buru. Masa kami harus nunggu suamimu pulang? Kalau kamu takut kami macam-macam, tunggu saja di luar, sahut Lana berpura-pura. Ya wes kalau begitu silakan masuk. Nggak sopan, ada tamu bukannya dibikinin minum, malah diem aja. Silakan, nggak usah bawel, ayo cepat. Kedua kakak beradik itu melangkah tergesa memasuki rumah. Mereka lalu naik ke lantai 2. Sudah, aku sudah taruh yang buat campuran air minum. Sudah, aku letakkan di bawah kolong nakas. Setelah meletakkan buntelan kain hitam berbentuk aneh itu, mereka segera menuruni tangga. Mereka keluar dengan tergesa sehingga berpapasan lagi dengan Laras. Apa barangnya ketemu mas? Barang apa yang mas cari? Bukan urusanmu, kami pulang. Lana menjawab sambil berlalu pergi, masuk ke mobil mewahnya. Ditanya baik-baik jawabannya ketus. Beberapa waktu kemudian Agung dan Lana sampai di rumah keluarga Bu Ramli. Gimana? Wis kalian taruh di tempat aman? Sudah kok Bu, aku juga sudah masukkan ini ke tempat air minum mereka. Bagus, nanti malam, ini bulan purnama yang bertepatan di malam Jumat Kliwon. Kita harus lakukan ritualnya tepat tengah malam. Mas, kenapa lama sekali? Tadi ada Mas Agung dan Mas Lana kesini ambil barang. Aku udah enak menemui mereka tanpa ada sampean, sambut Laras sesaat Fatir sampai ke rumah. Maaf dek, beberapa bahan makanan sulit dicari. Apa mereka lama di sini? Laras menggeleng pelan. Oh ya, Mbok Ima lagi sakit, nggak bisa kesini hari ini. Dan soal catering, orangnya tadi telepon katanya acara arisannya ternyata besok lusa. Bahan-bahan ini kita simpan saja dulu di kulkas ya. Sekarang kita makan siang, sholat, terus istirahat. Mas sudah bawakan nasi bungkus buat sampean. Waktu berlalu begitu cepat. Malam kembali menyapa, suasana begitu hening. Seperti biasa, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Laras masih belum bisa juga memejamkan mata. Sementara Fatir tertidur sangat lelap. Perasaanku kenapa gelisah begini ya sejak tadi? Letak. Suara terdengar dari samping kamar. Laras terjingkat kaget, namun terlalu takut untuk mengeceknya. Klek, kreat. Pintu kamar terbuka perlahan. Laras menahan nafas takut. Sesosok wanita yang menyerupai Sriana muncul. Dia melambai memanggil Laras, memintanya mengikuti langkah. Mbok, lirih Laras takut-takut. Bagi dikendalikan, Laras bangkit dan berjalan mengikuti sosok itu. Air matanya berlinang. Dia ingin berhenti namun tidak bisa. Ya, meski sosok itu menyerupai mertuanya, tetapi tetap saja Laras ketakutan. Sosok itu terus melayang dan membawa Laras ke lantai 2. Di sana,
Laras melihat ke arah pintu kamar yang bahkan tidak pernah bisa dia masuki. Terkunci, gumam Laras. Dia melirik ke sana dan kemari mencari kuncinya. Ketemu, serunya girang saat menemukan kunci di bawah kaki meja. Laras membuka pintu dengan tergesa sambil sesekali tangannya mengusap tengkuk yang meremang. Kret, udara lembab, debu dan kegelapan menyambutnya. Laras terbatuk-batuk, tangannya meraba-raba saklar lampu. Cetik, lampu kecil berwarna kekuningan menyala, cahayanya tampak temaram. Apa itu? Tanya Laras. Dia melangkah ragu, mendekati meja pendek memanjang yang ditutupi kain hitam berhias kembang melati layu. Sat, Laras menarik kain penutup itu. Jadi bukan meja, tapi peti. Petinya sedikit terbuka, aroma kapur barus menguar dari dalamnya. Laras mendorong penutup peti hingga terbuka lebih lebar. Astagfirullah, teriak Laras sambil menutup mulutnya. Mayat siapa ini? Tanya Laras dengan suara bergetar. Dia menatap nanar jenazah yang terbujur kaku itu. Sudah terjadi pembusukan hampir di seluruh tubuh. Namun aroma kapur baru sebanyak itu ternyata mampu menahan aroma tidak sedapnya. Laras mundur beberapa langkah dengan dada berdebar. Duk, punggungnya menabrak sesuatu. Perlahan-lahan dia berbalik. Kenapa ada di sini, adik? Di dekat mayat bapak pula. Harusnya kau tidur nyenyak seperti suamimu itu, ujar Agung sambil menyeringai. Mas Agung, kenapa ada di sini? Lana muncul di ambang pintu. Fatir sudah aku urus, Mas. Cepat urus dia juga. Mau apa sampean, Mas? Kalian apakan suamiku? Cecar Laras dengan raut wajah panik. Diam, kau ndak berhak banyak tanya. Laras berusaha kabur. Dia berniat menerobos pintu, namun dia dihadang dua pria itu. Tubuhnya didorong kuat hingga perutnya terkena pojok peti mati. Ayo, bawa dia dan kurung di ruangan yang sama dengan Fatir. Kasih saja ramuan itu lagi. Aku tidak mau capek-capek meladeni perempuan ini. Lana mengangguk. Dia menjambak dan menyeret tubuh Laras keluar dari kamar. Lepaskan aku, Mas. Gak pantas sampean perlakukan aku begini. Kenapa tidak pantas? Sejak awal kami berniat menjadikan Fatir dan calon anaknya sebagai tumbal. Kedua mata Laras membulat. Dia menggeleng cepat. Rasa takut, kesal, marah dan putus asa berbaur menjadi satu. Enggak, kenapa kalian tega? Agung tersenyum menyauti. Karena keberadaan Fatir di antara kami tidak pernah kami harapkan. Benar, dia tidak lebih dari seorang anak haram. Sudah, jangan banyak tanya, ikut kami. Brak. Laras didorong ke dalam ruangan serupa gudang, gelap dan pengap. Laras ketakutan. Sebuah lilin berbentuk trisula dinyalakan. Lepas, raung Laras saat tubuhnya diikatkan di sebuah amben beralaskan kain hitam. Di sampingnya, Fatir juga sedang berbaring dalam tubuh terikat. Kedua matanya pejam, entah dia tidur atau pingsan. Jangan berisik, dia tidak suka. Mas, bangun Mas. Lihat perlakuan orang-orang yang sampean sebut kakak. Apa sudah siap, Le? Tanya Bramley yang muncul di ambang pintu. Dia berpakaian hitam-hitam. Sampun Ibu, Agung dan Lana menyaut serentak. Wanita berkebaya hitam dan bergelung besar itu mendekat. Sebelum keris kecil yang terselip di rambut Mbak Tusuk Konde itu dia ambil. Siapkan sesajen, kita akan mulai ritualnya. Agung mengangguk. Dia berjalan keluar ruangan dan kembali dalam beberapa saat. Sudah siap Ibu. Sat. Bu Ramli menggores tangan Fatir cukup dalam. Darahnya menetes cukup deras. Berhenti, kamu melukai suamiku. Biadab, ritual apa yang mau kalian lakukan? Kalian pantas untuk ini. Uang dan kekayaan itu kalian menikmati. Sekarang kalian cuma perlu menggantinya. Saud Bu Ramli sambil duduk menyalakan dupa. Agung menyalakan lilin-lilin yang ditata membentuk lingkaran mengelilingi Fatir dan Laras. Ayo, duduk, sambut tuan kita. Mereka bertiga duduk bersila, mata mereka terpejam, mulutnya berkomat-kamit. Semilir angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dan busuk. Laras mual, namun sekuat tenaga menahan diri agar tidak muntah. Duk, duk, duk. Sesosok berjubah hitam muncul, melayang memasuki ruangan. Jubahnya berkibar, semi transparan. Di belakangnya, sosok lain yang tidak kalah menyeramkan tampak mengikuti seolah mengawal.
Braga, kau lapar? Sebentar lagi waktumu makan, ujar sosok itu dengan suara beratnya. Selamat datang tuanku, Tuan Angkara. Lihat apa yang kami siapkan untukmu. Di sana ada anak yang berasal dari benih suamiku. Apa benar kalau aku menumbalkannya, aku bisa dapatkan lebih? Dasar budak setan, jangan berani-berani korbankan suamiku. Perempuan ini, dia memiliki bayi. Aromanya aku suka, ujar sosok itu sambil melayang dan mengendus perut Laras. Ya, dia memiliki bayi, jawab Bu Ramli antusias. Laras menggeleng cepat, air matanya menganak sungai. Dia bisa merasakan calon bayinya dalam bahaya. Jangan dekat-dekat, mau apa kamu setan? Sosok berjubah hitam bermata merah itu menggeram. Dia mengulurkan tangan, menekan pipi Laras. Panas, kuku runcingnya menembus melukai pipi Laras. Lepaskan, sakit. Badannya bergetar hebat. Rasa takut dan tidak berdaya sebenarnya mulai menguasai diri, tapi Laras enggan terlihat lemah di hadapan mereka. Allah, gumam Laras dengan suara bergetar. Ambil janin ini sebagai hidangan pembuka, titah sosok berjubah hitam itu. Laras menggeleng, sementara Bu Ramli mengangguk dan bangkit. Mas, ya Allah, anak kita mas, bangunlah, teriak Laras frustasi. Dia menangis meraung dan sesegukan. Fatir menggeliat. Dia membuka mata perlahan, buram, remang. Mas, jerit Laras pilu saat Bu Ramli berusaha melebarkan kaki Laras. Astagfirullah. Mata Fatir melebar saat melihat sosok hitam itu menoleh. Seumur hidup, baru kali ini dia melihat penampakan seram. Dek, ada apa ini? Tanya Fatir panik sambil menggoyangkan badan yang terikat. Mereka mau menumbalkanmu mas. Mereka juga berusaha mengambil calon anak kita. Apa? Bu, mas, apa-apaan ini? Aku keluarga kalian, kenapa begini? Tanya Fatir dengan dada bergemuruh. Kamu bukan bagian dari kami. Kamu anak yang tidak kami harapkan hadirnya. Mati saja kamu. Jerit Laras saat belati kecil berhasil merobek paksa jalan lahirnya. Lepaskan istriku, lepaskan dia. Urusan kalian denganku, siksa aku, bunuh saja aku, tapi jangan sentuh Laras dan anakku. Sakit mas, sakit. Tangan Bu Ramli menerobos masuk ke bagian bawah daster berwarna kuning muda itu. Darah merembes membasahi dan mengubah warna bajunya. Dapat. Cerak. Tidak, jerit Laras parau. Ini dia Tuhan, nikmati hidangan pembukamu, ujar Bu Ramli sambil menyerahkan janin berbentuk manusia kecil di kedua tangannya yang bersimbah darah. Nak, maafkan ibu, Laras terisak. Bahkan buat menjagamu, ibu tidak bisa. Maaf, karena tidak sempat memperlihatkan kamu tentang indahnya dunia. Bejat, biadab kalian. Kenapa tega lakukan ini padaku, Bu? Mas, kalau kalian tidak bisa menerima aku, tidak apa. Tapi jangan usik keluargaku. Dia berteriak dan menangis frustasi. Badannya bergerak tidak karuan, berharap tali yang membelenggu dirinya itu bisa terlepas. Sungguh Fatir ingin meninju muka-muka mereka. Fatir dan Laras memejamkan mata, tidak kuasa melihat sosok itu menyantap anak mereka. Braga, minumlah, titah Tuan Angkara. Iya Tuan, jawab sosok hitam berkuku runcing itu. Liur berwarna kehijauan menetes dari mulut berhias gigi tajam itu. Tangannya yang panjang dan kurus tampak memainkan kuku-kukunya. Bolehkah aku cabik dia Tuan? Aku lapar, pintanya dengan suara menyeramkan. Saat ini minumlah dulu darahnya yang tumpah. Setelah ritual kau akan dapatkan bagianmu. Baik. Braga merangkak mendekat, mengendus jejak darah itu, lalu mendekati Laras yang terbaring lemas di atas amben. Tatapannya menyiratkan kehilangan yang mendalam. Anakku. Pergi, jangan apa-apakan istriku, bentak Fatir. Namun Braga tampaknya tidak peduli. Sret. Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba melesat dan mencekik leher Fatir. Dia menggeliat, gak bisa nafas, kepalanya panas, seakan mau pecah. Dek. Namun Laras terlalu larut dalam kesedihannya.
pasca kehilangan janinnya. Dek. Laras menoleh dengan air mata yang meleleh. Dalam benaknya, inikah saatnya pergi? Bisakah kami menemui anak kami di surga nanti? Tapi kalau kami mati sebagai tumbal, bukankah jiwa ini tertawan oleh mereka? Bisakah kita bertemu lagi, nak? Wajah Fatir memucat, mulutnya terbuka lebar. Sosok berjubah hitam itu turut membuka mulut, menghisap sesuatu dari dalam diri Fatir. Fatir mengejang. Rasanya seperti sesuatu dalam dirinya ditarik paksa, ingin melawan tapi tidak bisa. Kulitnya mulai memucat, menghitam dan tidak lagi segar. Mustahil bila melepaskan diri. Ya Tuanku, sedot habis dan nikmati santapan jiwa putra suamiku. Selepas ini berikan aku imbalan. Frustasi, Laras menatap kosong. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, bibirnya tiba-tiba mengucap kalimat, Ya ibadallah akitsuni. Pandangan mata Laras mengabur. Tiba-tiba tepat di atasnya muncul sesosok pria berjubah putih. Do, tidurlah, ujar pria berjanggut itu. Eyang. Assalamualaikum Do. Akhirnya kau memanggilku lagi. Lama ndak ketemu karena seseorang membatasi kita saat itu. Aku tidak lagi bisa membantumu sesuka hati. Kecuali kau sendiri yang memanggilku. Mundur. Tita Eyang Abdullah. Sesosok berjubah hitam itu menunduk. Dia menjauh dari Fatir, menghentikan aksinya menghisap jiwa. Fatir selamat, namun dia terlalu lemas bahkan untuk sekedar bergerak. Braga terpaksa menghentikan aksinya, menjilati darah Laras. Geram, dia melolong menantang. Tutup mulutmu. Berani kau sentuh putuku, ujarnya sengit. Kau juga, tunjuk Eyang Abdullah pada Tuan Angkara. Pergi, kau sudah melukainya telak. Pergi sebelum aku meniadakanmu dengan isinya, sentak pria berjubah putih. Tuan Angkara berbalik, diikuti oleh Braga, sementara Bu Ramli berusaha menahan. Tunggu Tuan, aku sudah lakukan tugasku. Apa yang akan aku dapatkan? Kali ini kau gagal, desis Tuan Angkara. Tapi Tuan, Bu Ramli dan anak-anaknya mengejar dua sosok itu. Kami sudah lakukan semua dengan baik. Mana mungkin kami terima kalau tidak ada imbalan? Braga, kau lapar, makan saja mereka. Aku tidak butuh abdi yang bahkan hampir mengantarku pada kematian. Tuan, apa maksudmu? Tanya Agung. Dia jin muslim yang berusia ribuan tahun, penguasa istana gaib di kaki Gunung Merapi. Namanya tersohor, melegenda. Menghadapinya sama saja mengantar nyawa, dan kau dengan bodohnya membawaku berurusan dengannya, jelas Tuan Angkara. Braga melolong panjang, lalu menerkam Agung terlebih dahulu. Darahnya dihisap habis, sementara Bu Ramli dan Lana hanya bisa menjerit histeris. Tidak, Agung, kenapa Tuan? Ini bukan murni salah kami. Kenapa kau menghukum kami begitu keji? Banyak bicara, nya Tuan Angkara lantang. Dia melesat menubruk tubuh Bu Ramli. Bu Ramli terlempar, menghantam dinding dengan kencang. Punggungnya patah. Dia tidak bisa bergerak. Tuan, ampuni saya. Aku lapar. Ini waktunya makan. Bolehkah aku memakan jiwamu, abdiku? Tanya Tuan Angkara. Dia membuka mulut, menghisap habis apa yang ada di dalam diri Bu Ramli. Tubuh Bu Ramli menghitam dan mengering, tidak jauh berbeda dari sosok mumi. Sementara Lana tengah berlarian menyusuri koridor, bersembunyi di bawah tangga, berharap Braga yang kelaparan tidak memakannya. Namun sial, karmanya sudah datang, lebih cepat dari perkiraan. Air liur Braga menetes deras. Dia mendekati Lana dengan perlahan dengan tatapan kelaparan. Lapar. Braga mencakar Lana tepat di bagian muka dan leher. Matanya terluka, dia tidak bisa melihat. Tolong, lirihnya sambil meraba-raba lantai, berniat melarikan diri. Namun Braga tidak akan tinggal diam. Dia segera menggigit leher Lana, membuatnya mati seketika. Mas, panggil Laras. Ikatannya terlepas dengan sendirinya. Dek, kita selamat. Iya, kita berdua selamat, tapi tidak dengan anak kita. Laras menyaut dengan tangis. Maaf, aku gagal menjaga kalian. Ibu Fatir. Laras diam enggan menyaut.
Dadanya sesak sekaligus nyeri. Separah itu dia menyakitimu, Dok. Baik, aku akan menghukumnya untukmu. Dia sudah melampaui batas, desis Eyang Abdullah. Eyang Abdullah menghilang, lalu muncul kembali di belakang Tuan Angkara. Dia sedang asik menghisap jiwa Bu Ramli, tidak menyadari kehadiran Eyang Abdullah. Eyang Abdullah melilit sebuah tali berbentuk cahaya. Tuan Angkara membelalak, tidak bisa berkutik. Berapa banyak manusia kau sesatkan? Tanya Eyang Abdullah. Hadirmu membuat dunia yang sudah tua ini semakin rusak. Bismillah, biidzillah, aku menghukummu Angkara. Pergilah dan tinggal di neraka yang kekal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Aku benci mereka yang mengaungkan ayat suci dengan iman. Panas. Sosok Angkara sekaligus Braga terbakar. Mereka berubah menjadi abu, hilang ditiup angin. Eyang Abdullah muncul di samping Laras. Alhamdulillah, yang mengusikmu sudah lenyap. Sembuhkan luka dan dukamu. Allah akan membayar ikhlas dan sabarmu dengan kebaikan tidak terhingga. Eyang pamit. Semoga kita tidak lagi bertemu dalam suatu keadaan yang berbahaya. Pamit Eyang Abdullah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.